Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh, saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya satu Muharram di masjid paling ujung barat Indonesia, daerah akhir suku di tanah Indonesia. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di sini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang tuli. Yang ketiga orang yang sedang tidur. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu juga tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam saya katakan pada di tahun 1441 Hijriah. Mana semangat hijrah? Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi sekali lagi karena hari ini saya orang ini, orangnya pertama kali sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat yang mulai sholat duha, sholat jumat, idul fitri. Pertama kali di tanah air Indonesia berada di daerah yang akhir sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di Republik. Maka saya menyapa sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adal amanah wa ballagha rasulahu wa nasaha al-ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur selalu memuji Allah karena Dia yang pantas dipuji, diagungkan dan dibesarkan. Dengan segala rahmat dan ridha-Nya, alhamdulillah, hari ini tanggal 1 Muharram 1441 Hijriah, setelah kita melewati 1440 Hijriah, pertanda siapa-siapa yang ada di tahun ini umurnya berkurang, jatah hidupnya berkurang, cahaya rizkinya berkurang, cahaya rahmatnya berkurang, energi kehidupannya berkurang oleh karena telah pergi setahun yang lalu. Allah menghadirkan Al-Quran untuk menilai kembali bagaimana perjalanan satu tahun yang lalu. Dengan rahmat itu Allah berkata dari tempat ini. Semoga hidupnya Bapak Ibu, Tuhan dan Puan
kemanusiaan mereka. Mereka berlapang-lapang untuk Indonesia. Ya Allah, segeralah Engkau melupakan saya tempat di mana mereka berada. Doakan mereka, jaga negeri mereka, bikin keluarga mereka selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Di sisi lain, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ibu bapak dari rumah tempat ini yang sengsara hidupnya, yang terpenjara, yang menangis, yang meronta-ronta adalah iblis laknatullah, karena dia tidak berhasil untuk mengalami menggoda bapak ibu yang tidak datang ke sini. Dia terkalahkan dengan urusan bapak ibu di majelis ini. Itu alhamdulillah alamin, Allah menghadirkan kita di majelis secara sadar tidak sadar kita telah membunuh iblis yang berusaha mempengaruhi kita. Tapi yakin bahwa tahun baru ini iblis sudah berkreasi baru untuk mempengaruhi manusia. Semoga iblis laknatullah tidak bersama kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Salam dan salawat kepada manusia agung kasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Kita juga menyampaikan salam kepada para pejuang bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mereka berjuang pada masa lalu dengan kesatuan Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Hal itu digambarkan dengan tulisan indah mereka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas perkataan Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh kita luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad, bahasa masyaallah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan niat tulus itulah Allah beri rahmat kemerdekaan kepada cucut lain yang ada di tanah Aceh, bergeser mereka yang ada di Padang, Medan, sampai yang ada di kawasan timur, agar mereka menyatukan satu pikiran besar dengan nama bangsa yang disebut Indonesia. Alhamdulillah, rahmat kemerdekaan ini diberikan kepada ulama kita pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Hari ini kita berada di awal 1441 Hijriah. Artinya kita sedang menuju 70 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan perhitungan tahun Masehi kita dalam 74 tahun. Nah itu Bapak Ibu, yang harus kita lakukan untuk menuju perubahan adalah hijrah. Orangnya Amerika, Muslim Australia, Muslim Eropa, Muslim Afrika, Muslim Asia Tenggara lainnya, Muslim Pasifik sedang menanti kebangkitan yang datang dari Indonesia. Tapi belum nampak kebangkitan. Dari mana mereka menilai kebangkitan itu? Pertama, penduduk Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, 225 juta. Masjid terbanyak di dunia tidak ada di Indonesia, 998.000, itu yang sudah tercatat. Majelis taklim terbanyak di dunia kita di Indonesia, hampir 16.000. Pondok pesantren terbanyak di dunia juga di Indonesia, 32.000. Ormas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, hampir 12.000. Wilayah yang paling luas terbesar di dunia juga di Indonesia. Kekayaan terbanyak di dunia juga ada di Indonesia.
Jawabannya adalah dakwah tidak hidup, dakwah tidak merata, dakwah tidak maksimal, dakwah tidak jalan, bahkan dakwah hari ini sedang hidup. Yang kedua, dengan kita terbesar muslim di dunia, hari ini kita malu menyebut kita menjadi muslim terbesar di dunia. Kenapa kita malu? 112 juta anak bangsa Indonesia tidak bisa baca Quran. Artinya 54% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Seandainya dunia ini Allah kiamatkan, kita semua dikumpulkan pada masyarakat, Allah akan tanya kepada muslim Indonesia, selama saya memerdekakan kalian, apa yang kalian buat? Kemana arahnya? Sementara saya bilang kepada kalian bahwa zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang menjawab? Ulama, guru, ustaz, atau Allah tanya kepada semua penduduk muslim Indonesia? Dan yang pertama diperiksa oleh Allah adalah ketua-ketua RT yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan ketua-ketua RT yang ada di Indonesia, ketua RW yang ada di Indonesia, lurah, camat, bupati, gubernur, DPR, wali kota, menteri, presiden, mereka tidak mengembangkan amanah dakwah yang politik. Padahal negara ini meletakkan dakwah pada titik yang paling pertama, yaitu Indonesia berdasarkan halal dan hadis. Dan Indonesia mau raya, Indonesia mau adil, Indonesia mau makmur. Jawabannya cuma satu: bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, baru ketemu Indonesia lain. Kita belum raya, Indonesia belum raya. Kenapa belum raya? Peranan dakwah tidak ada di hati anak bangsa Indonesia. Peranan dakwah tidak hidup di negara. Kendali dakwah tidak ada di presiden. Kendali dakwah tidak ada di MPR. Kendali dakwah tidak ada di ketua DPR. Kendali dakwah tidak ada di RT. Sehingga hari ini bangsa ini seperti ayam yang tidak utuh. Mereka mengatakan bangga jadi buat bibir, tapi di dalam mereka merokok rapuh. Mereka seperti rumput. 74 tahun Indonesia merdeka. Kemana negeri ini? Kemana umat bangsa ini? Kemana masyarakat muslim negeri ini? Dakwah mereka tidak hidup. Padahal dakwah itu seperti air dan buah. Kapan bumi ini tidak ada air, penduduknya akan habis. Kapan tidak ada dakwah di negeri ini, masjid sepi, Quran tidak dibaca, permusuhan terjadi, pembodohan terjadi, energi keras sekali yang masuk dalam kehidupan. Sehingga antara orang Islam satu dengan Islam lain yang muncul dalam kebencian. Di 1441 Hijriah, wahai para RT yang ada di sini, dosa besar. Karena kejahatan ada di RT, narkoba ada di RT, aliran sesat ada di RT, pembodohan ada di RT. Maka tanggung jawab RT mulai dari besok RT harus selesai sholat subuh, bawa absen warga RT yang masuk ke masjid. Ada warga yang masuk ke masjid, bikin surat pernyataan. Siapa warga yang tidak masuk berjamaah di masjid hari ini, silakan keluar dari kampung ini. Karena hukuman Allah lebih berat daripada. Tadi ayat sudah dibacakan oleh Ustaz Musalim. Hai orang-orang beriman, jagalah diri, keluarga dari aku. Memang kita bukan satu nasab,
Kalau itu sudah hidup di RT, sudah hidup di RT, sudah hidup di lurah, kepala desa, camat, sampai di presiden, maka kemakmuran ada dalam negeri. Itu tidak jalan, itu tidak hidup. Bahkan hari ini umat Islam Indonesia kemana berlari? Maka kami dari sekelompok anak bangsa Indonesia ingin keliling Indonesia di hari ini untuk saling menunjukkan. Kenapa saling mengingatkan? Dalam surat 252 ayat 21, proyek saling mendamaikan, proyek saling mengingatkan itu energinya mendorong kita masuk ke dalam surga. Kata Allah, orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga sampai keluar. Boleh jadi keluarga itu adalah ibu, bapak, saya, dan orang yang selalu berada di dalam dada. Karena dalam pokok bahasan ayat ini ada orang yang masuk surga sendirian. Lalu dia tanya kepada orang yang masuk surga sampai keluarga, apa yang menyebabkan kamu masuk surga sampai keluarga? Dan orang yang masuk surga sampai keluarga mengatakan, wah kami di dunia, kakek, buyut, sampai dengan orang tua saya waktu di dunia, kami saling mengingatkan dengan perkara agama. Sehingga bahasanya adalah kami dipertemukan bersama buyut, kakek, sampai cecek di surga Allah. Lalu yang masuk surga keluarga mengatakan, mengapa engkau masuk surga sendirian? Mana ayahmu, mana ibumu, mana anakmu, mana saudara? Waktu saya di dunia, saya ngurus agama dengan pribadi saya sendiri. Wajar kau sendiri ke dalam surga. Itu pun tidak lama kau di surga karena kewajiban dakwah tidak hidup. Maka itu, apa itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini. Tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Saya makanya ini ibu-ibu yang mau jadi PNS katakan, yang mau jadi PNS katakan, ternyata tidak mau. Sekali yang mau yang mau jadi PNS katakan, 1, 2, 3, yang lain 4. Astagfirullah. Kenapa? Mau jadi apa itu? Mau jadi apa? Bapak itu PNS itu artinya pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyesalkan, nggak mau pegawai Nabi Muhammad kan? Sekarang siapa mau jadi PNS? Kenapa mau jadi pegawai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena nanti pada masyarakat ada kalimat yang keluar dari udara surga. Wasiqal ladzina kafaru rabbahum ila
tuan-tuan guru dari pasar itu membawa Quran dan mengajarkan kepada kami di negeri ini. Kita ingin itu kembali lagi. Kita ingin makin lagi. Dan apa yang dipesankan oleh Abu Rahman dan Pasmain dan Iskandar muda, Iskandar Syah, mereka ini kalau ada serangan Mekah maka akan muncul serangan dari timur Indonesia, sehingga mereka meninggalkan keluarga di Pasai di Aceh, tinggal di sana untuk mengibarkan bendera dakwah. Tapi hari ini kita berusaha untuk Aceh dan Muara Irian bangkit dan dunia dari Indonesia dengan dakwah. Maka saya sebagai anak Irian harus mengambil alih perintah Aceh, perintah Pasai, supaya dapat. Jadi waktu tamat SMA selesai, saya minta hijrah, tinggalkan kampung halaman, naik kapal laut ke Makassar. Waktu itu naik kapal laut, rambut saya kayak pohon ini, sudah hitam kering dibawa pulang. Naik kapal sudah di perjalanan, pengumuman dari petugas kapal, penumpang yang naik ke kapal ini diperbolehkan mandi 1 kali saja karena tangki air terbatas. Sementara perjalanan dari Fakfak ke Makassar 5 hari kemana-mana. Bapak Ibu bayangkan sudah ibu peling terus 5 hari mandi 1 kali, bagaimana suasana? Jadi saya menyewa mandi dari Fakfak 2 hari kemudian baru mandi dan tunggu 3 hari kemudian baru tiba di Makassar. Suasana pasti menakutkan. Itu tiba di Makassar, saya turun dari kapal, percaya diri, ketemu saudara-saudara saya di pelabuhan Makassar. Saya mengatakan kepada mereka, menyapa mereka dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya. Bahkan sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang bisa rambutnya kayak begini? Bagi saya tidak apa-apa, mereka belum mengenal saya. Dari pelabuhan menuju ke tempat kos, besoknya menjelang sholat subuh saya ke masjid, tidak pakai kopiah, tidak pakai gamis, celana panjang, baju biasa, rambut juga ribo, meja tidak pakai kemeja yang panjang, tangan pendek. Perjalanan ke masjid berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM dia biasa dari jauh, dia berdiri menunggu saya. Begitu saya mendekati beliau, dia berkata, "Hei, kamu asal dari mana?" Saya bilang, "Pak, saya dari India." Begitu beliau mendengar jawaban saya, langsung pergi meninggalkan saya. Langkah lebih cepat ke masjid, sampai ke masjid beliau bilang, "Awasi orang." Saya tidak tahu asal
Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Saya ketua RT di sini. Warga di sini resah dan gelisah atas kehadiran Anda di sini. Karena Anda datang ke masjid sampai dengan kisah ini warga bertanya-tanya, Anda muslim atau tidak? Supaya menguatkan kami bahwa Anda seorang muslim. Saya dalam hati saya sudah sholat kok belum yakin. Akhirnya saya bilang sama Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Itu baru pertama saya dakwah. Saya bilang saya belum bisa baca Quran dan saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah, ternyata ketua RT saya tidak bisa baca Quran. Dan saya bilang sama ketua RT, Bapak kalau saya baca Quran di sini, hanya Bapak yang menyaksikan saya baca Quran. Sebaiknya Bapak pulang ke rumah, sampaikan ketua PKM bahwa besok subuh saya akan mimpi sholat subuh. Begitu Pak RT keluar, saya pakai baju dan keluar, rambut saya yang kayak kobring itu saya tutup ke sana. Besok subuh saya jadi imam. Alhamdulillah, selama kuliah di Makassar saya tidak pernah beli makan dan minum, semua gratis. Pagi makan di rumah ini, siang di rumah ini. Bahkan ketika saya masih ada di kampus, mereka bertanya, kapan sih? Fadlan, enggak, makanan sudah siap. Persoalan berikutnya saya ke kampus, ada mata kuliah pertambahan waktu itu, mata kuliah agama Islam. Saya tahu bahwa saya ke Fakultas Ekonomi jurusan Studi Pembangunan, saya masuk ke ruangan itu. Begitu saya masuk ke ruangan itu, ruangan mata kuliah agama Islam, di dalamnya ada ahwat-ahwat yang cantik dan ada ikhwan-ikhwan yang gagah. Saya yang mengotori ruangan. Sehingga teman-teman mencurigai saya, bahkan saya di bagian tengah, mereka dari Irian Jaya pasti bukan Islam. Ketua kelas kami lapor ke dosen mata agama Islam, saya segera diusir dari ruangan. Saya tidak tahu setelah itu manis tiba-tiba dosen mata agama Islam yang masuk menyapa kami dengan salam selesai, beliau mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar dari ruangan ini. Saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba dosen mata kuliah agama Islam yang menghentikan saya dan dia bilang, keluar! Kamu kan dari Irian Jaya, silakan keluar dari mata kuliah agama Islam. Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar. Saya berdiri. Saya mengajukan 3 pertanyaan kepada dosen dan teman-teman saya. Sebelum saya keluar dari ruangan ini, tolong jawab 3 pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya orang Bugis atau orang Arab saja, atau agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Yang kedua, siapa sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam kering, suaranya berbeda? Dan yang ketiga, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen, tolong bawa Quran dari kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudara saya cantik dan sudah saya ganti baca Quran baru saya keluar. Subhanallah, dosen tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua, langsung membawa Quran tidak mulai dari depan, karena beliau tahu kalau dia mulai dari depan ke depan nanti mahasiswa kabur dari belakang. Boleh masuk dari belakang sampai ke depan. Al-Quran sudah sampai di teman sampai kanan saya, dia baca Quran selesai. Dosen tidak menyerahkan Al-Quran ke saya. Dosen bawa Al-Quran melewati muka saya, kasih ke teman di samping kiri saya. Dalam hati saya, oh ini belum yakin juga. Saya bersabar sampai tempat masih sekitar 45-46. Saya berdiri menunggu dosen dan merampas Al-Quran itu urutan 47. Subhanallah. Begitu saya berpulang, saya baca surat yang diperintahkan oleh Allah waktu itu saya baca surat Al-Hasyr
yang artinya mengusiran. Saya baca di ayat terakhir selesai, dosen mengatakan bahwa dari 47 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Islam, hanya ada 7 orang yang bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Dari 7 orang itu salah satunya adalah kami rambut keribu kayak kuning. Kalau sekarang ini berubah, kita sudah kenal, sudah lama kenal sampo dengan sampo. Sehingga kalau saya datang ke Aceh, orang Aceh bahasa Aceh ini saya. Alhamdulillah, ketika itu saya minta waktu kepada dosen, bagaimana kalau saya mata kuliah Islam, saya ceramah di luar. Saya dikasih waktu ceramah, setelah saya ceramah dosen mengatakan, hari ini mata kuliah Islam berbeda untuk sebagian, maka faklan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Alhamdulillah, udah tunggu 6 bulan dapat nilai, baru masuk sudah dapat nilai. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat Islam dunia dan Indonesia tidak salah karena mereka berpikir dia tidak ada Islam. Padahal dari dakwah Saudara Pasai tanggal 17 Juli 1224 Masehi, agama Islam sudah masuk ke India, dan agama yang pertama ada di India adalah agama Islam. Dari kaknya orang Saudara Pasai, saya lakukan tadi dan saya bawa. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah, selesai saya keluar dari India. Panitia waktu saya sudah habis, kurang 5 menit. 5 menit ini saya potong cerita. Tahun 89 saya dari kampung saya, kami naik kapal dakwah, naik perahu. Jadi kapal dakwah datang ke satu desa untuk melakukan perjalanan ke kampung ini. Kami jalan kaki 2 hari 2 malam. Besok kami mau ke kampung, saya sudah dapat surat kepada yang terhormat Ustaz Fathah dengan kawan-kawan. Kami dapat kabar bahwa Anda mau ke desa memperkenalkan agama Islam. Perlu Fathah tahu, kalau Fathah dengan kawan-kawan memaksa diri untuk turun ke kampung, kami akan menyambut Fathah di kampung. Dan jangan berharap banyak. Jasad kami kubur hidup-hidup di kampung, nama kami kembalikan ke bawah. Begitu saya mengambil surat ini, saya baca dan saya tertawa. Wah, ini surat dari manusia. Apa artinya? Waktu asar itu saya ke tempat fotokopi. Saya fotokopi surat ini selesai. Sholat maghrib selesai. Saya bagikan kepada para dai. Ini surat dari warga masyarakat. Mereka baca selesai dan saya tanya, siapa yang besok pagi ikut saya untuk berdakwah? Dari 20 dai, 12 dai mengundurkan diri. Saya mulai bilang sama mereka, ya ini baru surat dari manusia, kalian ketakutan. Sekarang kalian lihat surat dari Allah Sang Pencipta, pemberi nyawa, menjaga keamanan manusia. Surat ke-61 ayat 11 dan 11. Mereka buka dan baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqutukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah perjayaan yang membuat kalian tidak pernah rugi. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 12 dai tidak bicara, mereka diam. 8 orang kami siap. Alhamdulillah, 8 orang menemani saya. Besok subuh sudah saya sholat subuh, sarapan, pasang rasa dan panitia. Kami jalan sudah di atas bukit, sholat duhur selesai. Satu dai lagi menghadap saya dan beliau mengatakan, Ustaz, saya ingat
istri dengan anak saya mau bilang, kami ini pengkhianat. Surat At-Taubah ayat 24. Istri-istri, bapak-bapakmu, anak-anakmu, usaha yang menghalangi kamu untuk take out dalam Islam. Silakan pulang. Jangan mengotori dakwah ini. Akhirnya dia pulang, tinggal 7 orang menonton saya. Lalu saya bilang, coba kalian lihat. Bapak hati mereka buat dan kami jalan. Kami jalan malam hari, besok pagi jalan. Begitu kami jalan, sudah turun berdekatan dengan kampung, jarak 1000 meter. Saya bilang, kalian takbir, kalian kuat saja. Mereka takbir. Subhanallah, kami jalan lagi 400 meter, belum ada tanda apa-apa. Begitu mendekati jarak 300 meter, saudara-saudara kami yang belum mengenal kami sudah berdiri dengan mana tombak menyambut kehadiran kami. Saya mulai bilang kepada mereka, orang takbir seperti ini ditahan manusia. Kalau saya bilang, ayo jalan. Kami jalan, sebelum jalan saya keluar dari masjid. Jika saya terbunuh di luar, selamatkan diri kalian, biar saya beri saksi dan dapat. Budaya yang lemah, ketakutan dan menangis. Saya bilang takbir. Begitu mereka takbir kami jalan, sudah mendekati 300 meter. Kepala suku mata panah dari sebelah sana. Panah yang pertama kena di siku sebelah kanan. Ada daya yang makan. Ustaz, sudah kena panah. Tenang, takbir. Jalan lagi maju ke depan. Kepala suku diangkat panah yang kedua, kena di tangan kiri. Itu saya terjatuh, saya bilang sama mereka, selamatkanlah diri kalian, biarlah aku dari saksi dakwah kepada. Begitu mereka pergi, tinggal saya sendirian di sana. Ya Allah, fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Aku minta kepadamu, ya Allah, hidupkan aku 10 menit, 20 menit, agar aku menyampaikan namamu, menyebut namamu, nama Rasulmu di hati mereka. Setelah itu, ya Allah, cabutlah nyawaku. Jangan engkau mencabut nyawaku di saat kanan dan tangan kiri. Tiba-tiba tubuh saya seperti yang tiba dari Allah. Lalu saya berdiri, cabut panah dari sebelah kanan. Sudah saya cabut panah, saya ambil ransel, ada pisau dan saya bakar sampai pisau itu merah. Saya celup di bekas tangan yang pertama, darah kotor yang keluar. Saya cabut panah yang kedua, saya bakar lagi itu pisau, saya celup. Ini saya sudah kuat. Saya berjalan sendirian menuju kepala suku. Begitu saya ketemu kepala suku, saya peluk beliau dan saya salam. Saya bilang, Bapak kepala suku, saya minta maaf kalau saya salah. Karena Bapak sudah larang saya dengan cara tangan kiri dan kanan saya. Maka sekarang saya tahu. Begitu saya balik 2 meter, kepala suku jatuh tersumpul dan menangis. Begitu dia menangis, saya dengar suaranya, saya kembali lagi, saya angkat wajah dan saya bilang, kenapa Bapak menangis? Kenapa? Bapak sudah larang saya tidak boleh masuk ke kampung. Kenapa Bapak menangis? Beliau mengatakan, bukan anak yang salah adalah Bapak. Bapak dimusuhi oleh orang sejak Bapak membunuh anak. Maka sekarang saya mengantar anak kembali ke rumah. Lalu kepala suku yang menolong saya dalam keadaan luka itu kembali ke rumah. Sampai di kota berubah selama 3 hari. Tidak nyaman, saya minta berobat ke Makassar. Teman-teman sudah beli tiket 3 orang untuk saya dan kami 4 orang. Saya bilang sama kepala suku, Bapak kapan kembali ke kampung? Apa jawaban kepala suku? Saya tidak tahu. Saya harus mendampingi anak sampai anak sembuh, baru saya pulang. Karena saya bukan anak, bukan orang lain, bukan mereka 3 orang ini, bukan. Saya bukan anak, maka saya harus mendampingi anak sembuh.
kita ikut ke Makassar berobat, saya tanya kepada bagian keuangan kami, apakah kita masih ada uang? Semua daya berkumpul di sini mengatakan 50 rupiah yang kami tidak ada. Tapi subhanallah, Allah mendengar hajat kami. Tiba-tiba 3 menit kemudian wallahu a'lam. Saya sampai hari ini masih bertanya, itu manusia atau malaikat yang membawa uang 1.500.000? Begitu uang 1.500.000 diletakkan di atas meja, kami semua jatuh bersungguh menangis yang mengatakan, benar firman-Nya, benar janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, intan suruh yang suruh. Kami langsung beli tiket, kepala suku pun ikut. Kami bawa ke Makassar berobat 3 bulan sembuh. Saya isi acara di Makassar. Waktu masuk sholat zuhur sudah lewat 5 menit. Saya harus tutup acara. Terakhir, kami mau sholat zuhur. Kepala suku saya bilang, Bapak silakan keluar. Apa kata kepala suku? Saya harus sholat seperti yang Bapak belum syahadat, Bapak belum masuk sholat. Nanti ada waktunya Bapak masuk. Selama di Makassar dia tidak syahadat, kami mau pulang. Begitu kami mau pulang ke kampung, warga muslim Makassar mengiyakan pakaian baik pakai sapu, bahkan ada pengusaha yang menyediakan mesin lampu genset ada 2. Begitu sampai di kampung, kepala suku dia tanya, anak ustaz, barang-barang banyak ini untuk siapa? Saya bilang itu tanda terima kasih dari saudara-saudara Bugis Makassar. Bapak kepala suku sudah datang di kampung, mereka silakan bawa. Beliau jalan kaki sendiri ke kampung. 2 minggu kemudian dia turun bawa 39 pemuda, bawa seluruh barang ke atas kampung. Kami satu kemudian bawa menyusul ke atas. Subhanallah, bayi yang dirahmati oleh Allah. Selama saya berdakwah 30 tahun, saya belum pernah begitu. Kemudian saya belum pernah menyaksikan energi dakwah. Begitu saya datang, kepala suku mengatakan, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kita bersama Ustaz menjadi orang yang beramal Islam. Lalu mereka mendorong saya di atas mimbar dan saya mengatakan, ikuti kata-kata saya. Begitu saya naik di atas mimbar, saya mengatakan, ikuti kata-kata saya. Pohon-pohon tinggi yang ada di sekitar lapangan semua menunduk, semua menyaksikan hamba Allah yang teladan, yang tahu badan itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu saya mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pohon-pohon yang berdiri, yang tadi menunduk itu semua berdiri kembali tegak. Seluruh warga masyarakat berdiri mendatangi pohon-pohon itu, memeluk pohon itu untuk menyaksikan apa yang ada Rob di situ. Tetapi mereka tidak menemukan Rob dan lagi menyaksikan. Masya Allah, subhanallah. Kamera kami membuat tidak ada satu yang bisa merekam peristiwa itu, baik foto maupun video. Teman-teman dari Astra TV Malaysia, TV Hijrah Malaysia, TVRI dan beberapa televisi kami tidak sanggup satu pun merekam. Saya bilang, Allah tidak mau video ini beredar di dunia. Allah mau dakwah yang ikhlas. Alhamdulillah, hari ini sudah mereka tampil menjadi seorang muslim yang bekerja untuk menjadi anak muslim yang baik. Dan hari ini mereka menjadi identitas. Kami Indonesia, kami anak bangsa Indonesia, kami yang punya kemana Indonesia. Sehingga mereka mengatakan mereka akan pilih. Dan Bapak Ibu, kalau di Aceh orang akan biasa, di Medan orang biasa aja biasa, di Padang orang biasa sudah biasa, di mana-mana orang ada di Indonesia biasa. Lihat di Lembah gunung di tengah-tengah
Siapa yang bisa menerjemahkan pesan ini? Hadiahnya ambil di panggilan. Pesan ini dalam bahasa India. Utaka, lapidem, sensaife, nunfi, kalender. Silakan. Yang dari siapa bisa terjemah? Terpaksa hadiah saya ambil sendiri. Baru itu keras. Tertiasa sendiri saya kemudian dari tahun ke tahun. Batu yang keras itu berubah kita. Lakukan apa saja untuk berebut kemenangan Indonesia menjadi bangsa yang besar, umat yang unggul, negara yang baik, negara yang teladan. Jawabannya bisa. Surat 98 ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidakkah kuperintahkan kalian beribadah kepada Allah ketulusan. Rebutlah apa yang ketulusan. Allah akan merebut diri dengan rebutlah Allah dengan dakwah. Allah akan merebut engkau dengan kemenangan. Rebutlah engkau dengan Quran. Allah akan memakmurkan negeri dengan Quran. Rebutlah telapak kakimu dengan selalu ke masjid. Allah akan menerjemahkan bumi ini keberkahan dari langit dan dari bumi. Ingat Quran itu yang membuat kebaikan akan datang. Burung irian, burung cendrawasih. Di irian juga ada burung kasuari. Itu burung yang sudah lama ada di sana, yang tidak bisa dibawa ke Aceh. Terbang dari India, burung sudah mati di negara. Kan 9 jam. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.